para masyayikh, para kiai, dan asatidz semuanya, Bapak Ibu dimanapun berada, terutama di sini sudah hadir dari berbagai negara, di antaranya ada Pak Budi dari Jerman, dari Pak Budi dari Belanda, ada Bu Ratna dari Jerman, ada ini ternyata ada dari Hong Kong juga. Belum bergabung semua. Insyaallah nyusul. Halo, MC-nya hilang. Suara MC, suara Pak Chandra, mic-nya. Ini ada yang mute sendiri ini, nampaknya operator ini tadi. Sudah kedengaran suara saya, Pak? Lanjut. Ya. Saya tidak mute, tapi dia mute sendiri. Baik. Bapak Ibu dari berbagai negara seperti yang sudah kita sebutkan tadi, dari Jerman, dari Belanda, dari Hong Kong, yang alhamdulillah pada siang hari ini sudah bergabung bersama kita untuk mengambil berkah di acara kita ini. Kita akan mengawali dengan pembacaan kalam ilahi yang kali ini akan dikumandangkan oleh Kiai Haji Abdul Mun'aim Ritonga. Kepada beliau, tafadhol masykura ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka Suaranya hilang. Pak Kiai Mun'im jangan di-mute, Pak Kiai Mun'im, tolong dibuka lagi. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimun amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya
ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من إلا يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به لقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Abdul Mun'aim Ritonga yang telah membacakan kalam ilahi di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Zubaidi MA. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Abah Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang alhamdulillah sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LCMA PhD. Yang saya hormati para Wakil Ketua Komisi Dakwah. Pada hal ini telah hadir Pak Kiai Abdul Mun'aim Ritonga, juga hadir Habibana Habib Nabil Al-Musawwa.
Dan yang saya hormati Sekretaris Komisi Bapak Dr. Chandra Krisna Jaya yang kali ini menjadi MC pada acara siang hari ini. Serta hadirin wal hadirat, Bapak Ibu semua dari berbagai negara, dari Amsterdam atau dari negeri Belanda, dari Jerman, dari Hong Kong, dan beberapa negara lainnya yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Kami menyampaikan ahlan wa sahlan, ya, selamat datang di room Zoom ini. Ya, betapapun kita dipisahkan oleh lautan yang sangat-sangat lebar, yang sangat jauh, tapi alhamdulillah siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam seri kajian atau pengajian internasional seri yang pertama. Ini masih yang pertama, sehingga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih ada banyak kekurangan baik secara teknis maupun ketersebaran informasi kepada rekan-rekan kita di luar negeri. Kami sudah mengupayakan dari berbagai negara ada perwakilan yang kami percaya untuk menyebarkan flyer dan juga link-link kegiatan ini. Adapun yang bergabung baru 60, barangkali ada kendala-kendala atau mungkin aktivitas mereka yang tidak mungkin ditinggalkan. Kegiatan ini sangat penting sekali buat kita karena kita dari Majelis Ulama ingin senantiasa bersama-sama dengan umat Islam Indonesia dimanapun berada, terutama yang kalau di dalam negeri sudah setiap hari, setiap waktu bersama-sama dengan kami. Nah, yang di luar negeri ini, kalau tidak ada ikatan keterjalinan atau media yang mengikat kita, bisa jadi ada semacam keterputusan atau tidak adanya informasi tentang Majelis Ulama Indonesia. Yang kita khawatirkan bahwa sungguhnya MUI adalah lembaga yang memberikan riayah kepada umat Islam, ya, di mana kita ingin melindungi semua umat kita dimanapun berada. Khawatirnya kalau warga negara kita yang di luar negeri putus hubungan komunikasi tentang keagamaan yang ada di dalam negeri, nanti khawatirnya mereka mencari sumber-sumber keagamaan melalui sumber-sumber yang tidak otoritatif dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui forum ini kami mengharapkan kita bisa bersama-sama MUI juga bisa menyapa warga negara kita di luar negeri, juga warga negara kita bisa senantiasa memantau apa-apa yang menjadi keputusan MUI sebagai petunjuk maupun bimbingan dalam melaksanakan ajaran agama. Acara ini nanti akan narasumber Bapak Kiai Abah Miftahul Akhyar. Nanti beliau akan menyampaikan pokok-pokok pemikirannya dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan Kiai Khalil Nafis, dan nanti bersama Pak Kiai Khalil kita bisa berdialog dan bertukar pikiran. Saya kira itu, dan langsung saja kami kepada Pak Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk tafadhol Pak Kiai untuk langsung bisa menyampaikan pengajiannya pada kesempatan yang baik ini. Demikian Pak Kiai Haji Miftahul Akhyar, tafadhol. Dari saya semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yardawna bidinil misas. Allahumma shalli wa sallim ala imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man dambin minal awliya as-salihin wattabi'ina bi ihsan yaumiddin, amma ba'd. Hadaratul kurama izza, para ulama, masyayikh, habaib, khususnya ketua MUI bidang dakwah Kiai Haji Khalil Nafis, juga ketua komisi dakwah Kiai Haji Zubaidi MA,
Juga tidak lupa Al-Ustadz Abdul Mun'im Litungga yang baru membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan para peserta virtual dari mancanegara yang tadi sudah disebut oleh Ketua Komisi Fatwa Dakwah. Peserta semuanya, rahimakumullah jami'an. Bahwa globalisasi artinya proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Kata globalisasi dapat diartikan dalam pemaknaan yang beragam seperti kedekatan jarak, ruang, dan waktu yang menyempit. Pengaruh cepat serta dunia yang menyempit. Dengan demikian, kata globalisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai melenyapkan dinding, jarak, sekat antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Di situ mungkin terjadi peleburan budaya, amalan-amalan tertentu yang sangat berpengaruh di dalam dakwah kita. Dengan kata lain, globalisasi bisa diartikan merubah dunia menjadi perkampungan dunia. Kehidupan globalisasi telah dengan nyata melanda kehidupan kita, suka ataupun tidak suka. Umat Islam harus menghadapinya dengan segala implikasi, karena ciri-ciri implikasinya, maksud saya, ciri-ciri kehidupan global antara lain, pertama terjadinya pergeseran dari konflik ideologi dan politik ke arah persaingan perdagangan, investasi, dan informasi. Dari keseimbangan kekuatan ke arah keseimbangan kepentingan. Hubungan antar negara, antar bangsa secara struktural berubah dari sifat independensi ke arah saling ketergantungan, interdependensi. Hubungan yang bersifat primordial berubah menjadi sifat tergantung pada posisi tawar-menawar, bargaining position. Batas-batas geografi hampir kehilangan arti operasionalnya. Kekuatan suatu negara ditentukan oleh kemampuannya memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Persaingan antar negara sangat diwarnai oleh perang penguasaan teknologi tinggi. Setiap negara terpaksa menyediakan dana yang besar bagi penelitian dan pengembangan. Terciptanya budaya dunia yang cenderung mekanistik, efisien, tidak menghargai nilai dan norma yang secara ekonomi tidak efisien. Yang sering kami katakan, Pergaulan global dengan cirinya seperti diuraikan di atas, di samping mendatangkan sejumlah kemudahan bagi manusia, juga mendatangkan Islamnya tetapi lemah pada rukunnya. yang dapat merugikan dan mengancam. Kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Pendidikan Islam harus mampu memainkan peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi menghadapi era yang penuh dengan tantangan. 10 tahun lagi kita menghadapi era yang disebut dengan era bonus demografi. Tantangan sangat berat kalau pembekalan nilai-nilai dakwah yang benar tidak segera kita tanamkan. Pendidikan Islam harus mampu menyelenggarakan proses pembekalan pengetahuan, penanaman nilai, pembentukan sikap dan karakter, pengembangan bakat, kemampuan dan keterampilan, menumbuhkan potensi akal, jasmani, dan rohani yang optimal, seimbang dan sesuai dengan tuntutan zaman. Umat Islam sudah saatnya menetapkan strategi mewujud kemajuan dan kedamaian dalam tantangan dunia, justru melalui pemantapan peran kulturalisasi Islam secara komprehensif, khususnya di bidang dakwah, lebih khusus lagi dalam bidang pendidikan.
Semua persoalan yang memperlemah kondisi umat Islam harus melalui upaya strategis memperkuat sumber daya umat Islam, baik sumber daya manusia, alam, sosial, iptek, maupun modal, yakni keuangan, salah satu upaya strategis ke arah peningkatan kualitas umat. Kita sebagai kelompok atau masyarakat Indonesia yang rakyatnya mayoritas Muslim, bahkan Muslim terbesar, yang di sini bermacam-macam aqaid atau akidah, akidah yang sahihah, juga ada akidah yang fasidah, yang sesat, yang menyesatkan, yang tidak ada dalam kerangka ajaran Islam. Tapi sudah banyak orang yang membawa ajaran-ajaran sesat ini dengan membawa atas nama agama, agar mereka bisa dengan mudah mentalbiskan, memalsukan pada umat, agar akidah-akidah umat ini menjadi akidah yang ikut akidah mereka. Oleh karena itu, upaya Komisi Dakwah untuk kajian dakwah internasional 5 benua dalam rangka kita juga memanfaatkan teknologi yang saat ini bisa diserap dan diikuti oleh berbagai negara, sebagaimana terbukti tadi beberapa negara ikut kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Komisi Dakwah. Suatu amalan yang luar biasa. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 disebutkan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, apakah ingin kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang perbuatannya paling merugi. Mereka itu orang-orang yang usahanya sia-sia dalam kehidupan dunia. Sedang mereka menyangka bahwa mereka itu berbuat sebaik-baiknya. Bukankah bekal kita selama ini dengan surat Ali Imran ayat 110, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hatta mata tarauna an dzikril fajr, udhkuru bima fi hatta yahdarun nas." Rawal Bayhaqi fi Sunani. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq menyatakan, "As-sakit anil haq syaitonun akhras." Ketiga dawuh ini tadi, baik Al-Quran, hadis, dan makalah ulama, menandakan, mendalihkan betapa wajibnya kita berdakwah. Dan dakwah adalah merupakan tugas yang paling mulia di dunia ini. Dakwah itulah mewarisi warisan-warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah adalah wadhifatul anbiya war rusul. Dakwah adalah tugas yang diemban oleh para nabi dan para rasul. Dan merupakan tugas mereka-mereka yang telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu semua itu harus ada manhaj, metode. Karena dakwah nilainya tidak sebanding dengan yang lainnya. Oleh karena itu, di situ disebutkan, mana ada derajat yang lebih tinggi daripada dakwah ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Yang mana disebutkan dalam firman Allah surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh aku termasuk orang-orang yang muslim." Artinya tidak ada yang terbaik, tidak ada yang afdal, melebihi daripada derajat dakwah. Beruntung kita dijadikan
umat sebagai da'iyah, orang yang memberikan sebuah pencerahan umat, menyelamatkan akidah mereka, terutama di dalam situasi globalisasi yang cenderung bahkan ada upaya untuk menghilangkan sekat-sekat, menghilangkan batasan-batasan yang telah maton diatur oleh Islam. Mereka-mereka dai yang terbaik adalah para anbiya dan rasul. Yang lebih baik daripada anbiya dan rasul adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, Allah berfirman pada Rasulullah untuk memberikan sebuah tugas yang mulia. Dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, tentu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Sifat-sifat Rasul dalam ayat ini disebutkan syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Menjadi saksi, membawa berita gembira, dan memberikan peringatan. Syahidan artinya menjadi saksi bagi semua umat, bukan umat yang di Indonesia, tapi seluruh di jagat raya ini. Mubasyiran memberikan berita tentang ridho Allah, anugerah Allah, kebahagiaan dan kesuksesan bagi orang-orang yang mentaati apa-apa yang diserukan oleh Nabiullah. Nadhiran memberikan peringatan barang siapa yang melanggar dan terus menyeru kesesatan, memprovokasi, dia akan mendapatkan peringatan yang keras. Di ayat yang lain disebutkan wada'iyan ilallah biidnih wa sirajan munira. Lengkapnya dalam surah Al-Furqan ayat 61 disebutkan tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar, dan itu dimiliki oleh Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah SAW disebut oleh Allah sirajan karena beliau ibarat matahari. Disebut muniran karena ibarat beliau itu bulan. Maka dikumpulkanlah sifat sirajan muniran pada Rasulullah SAW. Sifat matahari yang memberikan penerangan sebagai sirat, lampu. Dan sifat rembulan yang memberikan penerangan tanpa ada suasana yang panas. Karena muniran itu cahaya tanpa membawa api. Tanpa cahaya tanpa membawa panas. Maka dakwah adalah sebuah cahaya yang sejuk, yang membawa kedamaian, membawa kesejukan, ketentraman, mengajak bukan mengejek, dan sebagainya. Oleh karena itu, dakwah sebagai makom dan derajat yang tertinggi, dan perintah Allah ud'u ila sabili rabbik, surat An-Nahl. Dijelaskan dalam ayat yang lain, qul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dan surat Yusuf. Sampaikan, katakan, hai Muhammad, inilah manhajku, sabilku, jalanku berdakwah. Aku ajak kalian menuju ke jalan Allah dalam ala basiratin, dengan di atas keyakinan dan ilmu saya dan siapapun yang mengikuti saya. Jadi dakwah berdasarkan keyakinan dan ilmu. Artinya orang sebagai da'iyah adalah yang faham. Tidak harus dia ulama. Tidak harus dia menguasai berbagai fan ilmu. Asalkan dia faham tentang apa yang ia bawa, maka dialah masuk pada kelompok-kelompok da'i atau da'iyah. Tanggung jawab bagi kita semua atas umat dan selanjutnya, terutama di era globalisasi ini,
tentu tanggung jawab ini sudah lama kita tanggung. Kita, tapi di tengah masyarakat sebutan kita ini masih dipertanyakan. Karena kita adalah kebersamaan. Kita adalah semuanya. Tapi yang ada sifat ananiyah yang muncul di mana-mana. Sifat ananya. Sifat ananiyahnya. Bukan nahnaniyahnya. Kalau kita mengaku sebagai atba'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita adalah tentu sebagai da'iyah, sebagai penyeru kebenaran. Kita mau ataupun tidak mau, kita suka ataupun tidak suka. Karena kalau kita tidak suka, maka kita keluar daripada sifat tabaiyah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita pengikut Rasul. Rasul adalah dai, al-a'zam, al-amthal, al-awwal yang mampu melahirkan umat yang baru di tengah-tengah umat yang disifat jahiliyah. Umat yang punya watak karakter yang kasar dan keras. Dalam waktu yang singkat dilahirkan umat yang menjadi qudwah hasanah bagi semuanya. Oleh karena itu, dakwah yang kita emban, saudaraku, bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang mudah. Tentu ini membutuhkan dhawabit, pelanggaran-pelanggaran, kaidah-kaidah, aturan-aturan, norma-norma, rambu-rambu. Dakwah tanpa rambu-rambu, tanpa dhawabit, ini akan tidak melahirkan sebuah umat yang kita inginkan. Bahkan justru menambah kesesatan demi kesesatan. Oleh karena itu, dakwah kita memerlukan hati. Mendekatkan hamba Allah pada Allah, memperbaiki nafsu basyariyah, tentu membutuhkan hati yang jernih. Wadhifatul anbiya war rusul wa adba'ihim minal ulama ad-du'at ilallah adalah mereka-mereka orang yang membekali dakwahnya dengan kebersihan hati. Yang harus difahami tentang dakwah. Sehingga orang tidak mudah berdakwah tanpa dia didasari oleh keyakinan, oleh kewaspadaan, oleh berita-berita yang yakin, bukan berita-berita yang hoax, atau melakukan hal-hal yang tidak berdasar. Ini harus dijauhi. Dan ini membahayakan bagi umat semuanya. Karena dakwah itu akan melahirkan pengikut, bahkan melahirkan sebuah akidah. Oleh karena itu, disinilah titik tolak kita tentang keharusan para dai untuk mengetahui rambu-rambu di dalam kita berdakwah, di dalam kita memperkenalkan Islam, di dalam kita mentakribul ibad ilallah, di dalam kita memberikan petunjuk, menuntun mereka dengan kecerdasan dan kewaspadaan. Oleh karena itu, diharapkan dengan dakwah ini lahir insan-insan kamil, insan-insan yang mampu juga menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada yang lainnya. Sehingga diciptakannya manusia sebagai khalifatullah fil ard, menanggung tanggung jawab yang besar. Dan manusia adalah makhluk yang terbaik, yang siap, ya, yang telah dipersiapkan untuk menanggung sebuah amanah yang besar ini. Dan Rasulullah telah memberikan petunjuk-petunjuk dengan khuluknya yang azim. Sebenarnya Al-Quran menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam. Ma'alim atau rambu-rambu yang perlu kita kenali sebagai dasar kita berdakwah. Antara lain
al-ikhlas. Ikhlas ini tentu semua sudah paham tentang makna ikhlas. Ikhlas ini tidak mengenal era, di era kapanpun, termasuk di dalam era globalisasi. Dan sekarang inilah sedang dicari-cari orang yang ikhlas. Karena ikhlas itulah akan melahirkan sebuah kedamaian, kemaslahatan, kesejahteraan. Semua akan bisa menikmatinya. Artinya ikhlas itu bagi dai harus betul-betul bersih dari kepentingan-kepentingan, dari hal-hal yang bersifat materi. Apakah itu menginginkan pujian dari orang lain, dari umat, dari masyarakat, atau mencari agar dia menjadi idola masyarakat, ini harus dijauhkan dari para dai-dai. Karena intinya dakwah adalah berupaya untuk memperoleh mahabbatullah azza wa jal, memperoleh keselamatan dari siksaan Allah, dan menyelamatkan hamba Allah dari neraka. Yang kedua, ardud dakwah, yakni penawaran-penawaran dakwah, memaparkan nilai-nilai dakwah, isi dakwah. Kalau kita menjual barang, tentu kita diwajibkan memaparkan barang-barang itu agar diketahui barang ini betul sahih atau fasid atau cacat dan sebagainya. Apalagi ini menawarkan nilai-nilai keunggulan, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama. Maka disinilah pentingnya, karena Islam itu sendiri memang adalah diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya 107. Maka tentu pemaparan-pemaparan. Kalau bisa saya katakan, Islam ini yang dihadapi adalah dalam tataran dunia ada 4 kelompok, yaitu pada umat Islam itu sendiri. Yang kedua, pada mereka-mereka yang non-muslim tapi tunduk, tapi bersahabat dengan kita. Kalau di negara Islam disebut dengan kelompok-kelompok dhimmiyin. Ya. Ini ada tanggung jawab bagi kita. Ada yang mereka kelompok-kelompok yang memang semula terjadi peperangan tapi ada perjanjian-perjanjian damai. Lalu yang keempat adalah mereka-mereka yang kelompok yang memang menginginkan bumi hangusnya Islam itu, yakni yang dengan disebut dengan kafir harbi. Lalu ma'alim, rambu-rambu yang ketiga antara lain di dalam kita menyampaikan dakwah bukan hanya melalui lisan saja, tapi dengan hati bersamaan. Lisan kita menyampaikan kebenaran, hati kita pun ikut menyampaikan kebenaran. Atau kita sebut dengan qudwah hasanah. Karena dakwah bukan cukup dengan mau'idhah hasanah. Yang banyak sekarang mau'idhah hasanah. Tapi qudwah hasanahnya ini yang masih sedang dicari-cari. Karena qudwah hasanah ini akan lahir daripada hati yang bersih. Maka kita dan dakwah harus menyertakan secara bersama lisan kita dan hati kita. Quran mengingatkan atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum. Al-Baqarah ayat 44. Adakah kalian memerintah mengajak orang lain melakukan kebenaran, kebijakan, tapi kalian sendiri melupakan diri kalian. Ini artinya dakwah yang hanya dengan lisan tanpa dengan hati. Yang keempat, suhulatul ibarah, yakni mudahnya penyampaian, bahasa penyampaian. Mudah dan lemah lembut, mendatangkan orang simpati, menjauhi ungkapan-ungkapan yang jelek, yang kasar.
perkataan yang kering, kalimat-kalimat yang keras, ini harus ditinggalkan. Karena hati inilah yang menjadi tujuan utama di dalam kita berdakwah. Hati ini perasa, bisa menerima, bisa menolak. Dan hati akan menerima manakala penyampaian-penyampaian itu memang tulus keluar dari hati, dan akan menolaknya manakala hanya dari lisan atau dari kata-kata yang kasar. Yang ketiga adalah ilmu diayah atau ilmu daiyah. Artinya para dai harus memiliki ilmu, walaupun tidak harus lengkap. Ya, yang penting faham dan yakin akan kebenaran apa yang disampaikan. Disitulah Al-Quran menyatakan ud'u ilallah, ad'u ilallah ala basiratin. Aku mengajak kalian pada Allah ala basiratin. Ala basiratin artinya di atas kewaspadaan, di atas keyakinan, di atas ilmu. Saya mengajak karena berdasarkan ilmu. Ya. Bukan karena pemahaman yang buta. Bukan karena dasar kebodohan atau hanya ambil daripada Mbak Google saja. Tapi harus berdasarkan sebuah keyakinan. Tiada arti nantinya. Seorang dai mengajak manakala dia tidak yakin terhadap apa yang diajak, dia disampaikan. Yang ketiga, sabar. As-sabru di dalam berdakwah. Sabar menghadapi tantangan dan rintangan, terutama di dalam era globalisasi ini. Jalan dakwah, banyak rintangan dan tantangan. Banyak batu-batu terjal. Oleh karena itu tidak perlu tergesa-gesa, harus sabar. Bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam memahami surat perintah puasa Al-Baqarah yang di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bertanya pada sahabat beliau, termasuk sahabat yang selalu dimintai pertimbangan kerohanian, spiritual. Orang yang hatinya punya kecerdasan. Beliau adalah sahabat Ubay. Sahabat bertanya, ya Ubay, apa artinya la'allakum tattaqun? Padahal perintah puasa adalah takwa. Kenapa ayat ini masih diakhiri dengan la'allakum tattaqun? Sahabat Ubay pun tidak segera menjawab pertanyaan sahabat Umar yang saat itu menjadi khalifah. Mengembalikan pertanyaan dengan ucapan ya Amirul Mukminin hal salakta tariqan fi syauq. Pernahkah baginda lewat lorong jalan yang penuh dengan duri-duri, batu-batu tajam yang siap mencocok melukai kaki-kaki baginda? Sahabat Umar menjawab bala salaktu. Betul, saya pernah melewatinya. Lalu sahabat Ubay melanjutkan pertanyaan. Mada takmal khina idin? Apa sikap yang engkau lakukan di saat menghadapi lorong jalan yang penuh dengan batu-batu tajam yang siap melukai? Sahabat Umar menjawab, syamartu wajhatu. Aku angkat kainku dan aku jalan terus penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan perlahan-lahan sehingga selamat. Dakwah tidak jauh dari hal ini. Sabar. Membutuhkan kesabaran. Lafal as-sabru diambil dari lafal as-sobir. Sobir itu jamu. Ya. Artinya tanaman yang pahit rasanya. Sabar itu memang menyabari kepahitan-kepahitan yang dialami di dalam melakukan dakwah. Tapi bagaimana orang yang minum jamu yang pahit itu, pada akhirnya dia tubuhnya, imunnya meningkat baik, terjadi sehat jasmani, di dalam jasmani yang sehat,
Di situ ada kesehatan rohaninya. Sabar akan melahirkan kesehatan dan akan menumbuhkan hasil yang maksimal. Sabar ada macam-macam, tidak perlu saya sampaikan di sini. Lalu ada pilihan-pilihan kata, pilihan-pilihan metode yang terbaik menurut situasi dan kondisi umat yang sedang dihadapi. Al-Quran menyatakan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Jadi ada pilihan-pilihan. Orang yang sedang menghadapi si umat yang tataran menengah ke bawah berbeda dengan tataran menengah ke atas. Lalu ada tajdid, selalu memperbarui metode, bahasa, diksi-diksi yang disampaikan sehingga tidak membosankan. Dan memang manusia yang berwatak bosan itu perlu ada pembaruan, penyegaran dan lain sebagainya dan sebagainya. Inilah beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan di dalam kajian-kajian dakwah internasional 5 benua. Semoga Allah memberikan kemudahan dan hasil yang maksimal di dalam pelaksanaan mencerdaskan para dai dan para umat. Tentu harapan kita adalah memperoleh makom martabat yang tertinggi sebagaimana yang dijanjikan martabat seorang dai. Karena itulah tugas-tugas nabi, para nabi dan para rasul, utamanya Nabi besar Muhammad SAW. Kami mohon maaf manakala ada kata-kata yang kurang berkenan, ada dalil atau apa yang kurang bisa diterima. Sebagai akhir kata, ikuti semua aturan-aturan dakwah, tahapan-tahapannya, metode-metodenya, lalu diikuti dengan zikrullah. Karena inilah penutup sebuah kesuksesan, ya, sebuah kesuksesan. Disitulah bagaimana Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun. Di situ disebutkan wala taniya fi dzikri. Wala taniya fi dzikri. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Semoga dzikr ini juga menjadi penutup di dalam kita berdakwah dimanapun berada. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti kajian-kajian dakwah internasional sampai tuntas dan menghasilkan al-ulum an-nafi'ah dan kemaslahatan yang besar bagi kita semuanya. Ihdinas mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kiai, Masya Allah ya, di siang hari yang mungkin sebagian cuaca panas dengan mendengarkan ceramah ilmu dari Kiai Seramo Izatul Hasanah, Masya Allah. Menjadi dingin, hening, tentram, luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Pak Kiai mencerahkan kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah dari Amerika, dari Beograd, ya, dan dari beberapa negara lain yang tadi sudah hadir juga, walaupun masih perwakilan-perwakilan. Mudah-mudahan pada acara-acara yang akan datang akan bisa bergabung lebih banyak lagi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai senantiasa sehat walafiat, bisa senantiasa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Dan berikutnya adalah materi dari Pak Kiai Khalil Nafis, sekaligus nanti kita akan dialog bersama beliau. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua dari berbagai negara ini kesempatan bertemu dengan MUI. Nanti silahkan bisa berdialog tentang berbagai hal. Di luar tema juga boleh, mungkin terkait vaksin, mungkin terkait apapun juga yang selama ini menjadi kontroversi. Mudah-mudahan dengan pertemuan dengan MUI pada kali ini semua bisa diklarifikasi dan kita semua bisa menjadikan MUI sebagai rujukan-rujukan dalam beragama kita dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan Pak Kiai Khalil untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Miftahul Akhyar yang berkenan menyampaikan ceramahnya, teman-teman sekalian Komisi Dakwah, Pak Kiai Haji Ahmad Zubaidi, Mbak Chandra, Kiai Munim, dan ini ada orang tua kita Ibu Faikoh, dan para juga peserta di luar negeri yang berada di berbagai mancanegara. Cukup mengajak Komisi Dakwah karena ada beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar, dipersilahkan barangkali kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang di berbagai mancanegara, pertemuan perdana yang nanti insya Allah akan dilakukan secara rutin untuk kita menyapa Bapak Ibu, teman-teman diaspora yang ada di luar negeri. Ada juga teman-teman yang dari PJINU Hong Kong, juga ada yang Muhammadiyah, ada juga masyarakat umum. Tentunya bisa satu tenda di bawah tenda Majelis Ulama Indonesia, sehingga ada dimanapun kita bisa menyapa, silaturahim, memanfaatkan media ini dengan sebaik-baiknya. Kami persilahkan, bisa dipandu Pak Kiai Ahmad Zubaidi, saya cukup mengikuti saja. Terima kasih. Allahumma fiqillah wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Kiai Khalil sudah memberikan pengantar singkat ya. Karena kalau pengantarnya banyak nanti tidak banyak pertanyaan. Ya, karena itu kesempatan yang baik ini di siang hari ya, mudah-mudahan kita semua tetap semangat ya, fresh. Tafadhol, barangkali ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan apa-apa yang tadi disampaikan Pak Kiai Miftahul Akhyar, atau mungkin hal-hal lain yang berkenaan dengan Majelis Ulama Indonesia ataupun persoalan-persoalan keagamaan lainnya. Monggo dipersilakan. Ibu Faikoh. Baik, Bunda Faikoh, tafadhol dulu, tafadholi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya telah mendapatkan ilmu yang banyak dari guru kita, panutan kita, Kiai Miftahul Akhyar, yang barusan saja saya teringat dengan Pak Lek saya sendiri, Kiai Sahal Mahfud, adik ibu saya gitu. Sekali beliau berada di MUI, sebegitu juga beliau mengatakan rumitnya ngurus MUI gitu. Ya, karena serumit juga urusan ulama yang makin hari makin kita perdengarkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan dakwah para ulama kita. Yang pertama saya ingin terima kasih kepada teman-teman dari berbagai negara, karena mohon maaf ini Pak Kiai Ahmad Zubaidi, kalau kita melihat misalnya di Inggris, misalnya London misalnya, guru ngajinya nggak ada Bu, di sini kita kurang guru ngaji misalnya anak-anak balita itu. Terus kalau kita nanti ke Hong Kong, kita mau nikah susah Bu, mesti nunggu pulang dulu ke Indonesia, di sini layanannya. Nah ini Kementerian Agama gitu. Jadi ada persoalan layanan dakwah kita itu macam-macam lintasnya. Jadi Kementerian Agama surat nikahnya nggak ada Bu, mesti nunggu dulu dan sebagainya, berbagai persoalan.
Tetapi judul ini Pak Kiai Ahmad Zubaidi sangat keren memang. Karena ini globalisasi. Jadi lalu mengajak pada saya untuk berpikir, boro-boro mikir globalisasi ini yang di depan mata kita sendiri dulu. Jadi terpecah menjadi dua ruangan. Ada ruangan besar di internal kita, NUI dan umat Islam semuanya gitu. Ada urusan ruang lagi global sendiri. Jadi ini ada dua ruangan. Bulan-bulan yang lalu kita prihatin terhadap Kementerian Pendidikan misalnya. Tren global perkembangan pendidikan yang mengalami disrupsi bisa kita lihat pada naskah peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035 itu agama sudah tidak disebut. Lebih pragmatis lagi, penguasaan substansial itu sudah tidak, lebih kepada praktek yang sekiranya memang menjadi lahan kita atau pekerjaan kita menjadi rada minggir-minggir begitu. Ini kira-kira peta kalau tadi disebut oleh Kiai Miftahul Akhyar persoalan pendidikan itu sangat urgent, sangat penting, tapi ini ada persoalan di itu. Dan pendidikan di swasta, kita itu mayoritas pendidikannya di swasta, itu pun menjadi nyaris tidak nampak lagi menjadi perhatiannya. Nah ini lahan kita yang mesti garapan kita menjadi lebih gede lagi. Karena dakwah itu menjadi transformasi ajaran Islam kepada pemeluknya, di mana pendidikan agama Islam di sekolah dan sebagainya, nyaris-nyaris kita harus jagain juga. Jadi intinya yang pertama ada dua persoalan. Pak Moderator ataupun Pak Ahmad Zubaidi, ada yang bersifat struktural dan ada yang bersifat kultural. Nah, kalau tadi yang diberikan kepada Kiai Miftahul Akhyar itu sudah mencakup semuanya, baik struktural maupun kultural. Tetapi di sini ada proses yang panjang yang mesti harus ditempuh menjadi strategi-strategi. Saya terus terang aja ingin MUI jangan menjadi instrumen penguasa, tetapi menjadi instrumen umat Islam untuk menjadi apa kata Kiai Miftahul Akhyar itu apa? Fid dunya wal akhirah rahmatan lil alamin dan sebagainya itu. Gitu. Itu instrumen. Jadi dakwah itu instrumen kita untuk mencapaikan pemeluknya agar mencapai kebahagiaan itu. Nah, ini kan menjadi persoalan yang kita strategikan di dalam secara struktural. Nah, secara kultural karena internalisasi nilai-nilai ajaran Islam, hampir tiap hari kita selalu bergulat dengan persoalan internalisasi nilai-nilai ajaran Islam, di mana terus ada bargaining, ya istilah tadi Kiai Miftahul Akhyar, bargaining, apalagi ada bargaining possession, tawar-menawar, dan ini tingkatannya sangat ada yang radikalis robani, terpisah dengan pragmatis yang insani. Orang disuruh memilih tawar-menawar, pragmatis, kepentingan. Kemudian ilahi, pragmatis yang insani, radikalis yang robani. Jadi kalau orang tunduk terhadap agama disebut radikal, belum tidak. Orang yang tunduk terhadap agama adalah orang yang ingin dekat sama Allah itu belum tidak bisa dijudge sebagai radikal. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Kiai, di dalam forum ini, di internasional ini, saya mohon layanan dakwah. Layanan dakwah MUI itu membuat bank data, peta persoalan, mempunyai lembaga penelitian dakwah, litbangnya, punya litbang yang nanti menjadi pusat data dakwah di Indonesia dan di internasional, sehingga kita akan tahu, oh di Jepang ini kesulitan kita apa, layanan kita harus seperti apa. Nah itu nanti kita punya peta. Ini yang terkait dengan MUI karena ini MUI yang ini. Nah kemudian yang ketiga, tren persoalan tren yang
terjadi belakangan ini mengenai persoalan globalisasi, ini ada tren-tren baru seperti tadi yang disebut adanya bonus demografi yang menjadi ukuran gitu. Tetapi kalau MUI yang bisa saya lihat, kita harus mempunyai wilayah yang garapan, yang jelas, yaitu persoalan intelektual Islam, kemudian persoalan pergumulan ekonomi, yang kedua, dan yang ketiga pengembangan SDM. Tiga, karena di dalam ekonomi ini sudah kelihatan banget ini perang power itu di bidang ekonomi, kemudian Islam, tren Islam makin meninggi di berbagai negara. Pemeluk Islam makin meninggi di tengah-tengah ada Islamofobia, tetapi perkembangan Islam menanjak tinggi. Ini ternyata persoalan ekonomi sudah diikuti oleh seperti Filipina. Penasehat Filipina, Islam berkembang di Filipina itu orang Indonesia penasehatnya, dan dia bergerak di bidang ekonomi dan dia keislamannya santri banget gitu ya. Jadi ini sampai Filipina terjadi lonjakan Islam di Filipina. Nah, kemudian yang terakhir mungkin saya nambahin sedikit bahwa di dalam hal apresiasi hubungan internasional, pengembangan SDM kita itu termasuk apa? Yaitu saya terus terang aja sebagai mantan direktur pondok pesantren, santri dari Jawa itu lebih berkualitas, lebih banyak, yang nganggur juga pinter-pinter. Nah, kenapa MUI nggak memikirkan ada distribusi santri-santri kita ke berbagai negara itu, sehingga mengisi hal-hal yang mereka butuhkan itu kita punya asesmen, tingkat kebutuhan mereka terdata oleh kita, sehingga para santri-santri kita itu bisa menyebar ke berbagai negara. Nah, santri itu adalah produk tradisi keilmuan di pesantren, kita kuning, kita yakin gitu, akhlaknya juga kita yakin, zikruwah yang tadi Kiai Miftahul Ahyar sebutin juga itu. Jadi ini kira-kira faktor daripada persoalan struktural. Kalau kultural saya sangat yakin. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Faikoh ya masukan-masukannya. Saya kira satu pertanyaan lagi. Tadi ada raise hand dari Pak Haji Abdurrahman kalau nggak salah. Tafadhol, barangkali mau menyampaikan sesuatu, Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri dan dari mana Pak Rahman? Iya, makasih Ustadz. Saya ini dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Baik, silakan Pak Rahman. Ya. Jadi pertama kami dari daerah apresiasi terhadap webinar dari MUI ini karena temanya juga cukup menarik terkait bagaimana peranan MUI mengayomi umat. Memang ada kesan kami selama ini bahwa umat itu sekarang seperti anak ayam yang kehilangan induk. Di tengah banyak tantangan yang sekarang dihadapi oleh umat, khususnya di masa pemerintahan sekarang, itu kita banyak sekali fenomena yang terkesan bahwa ada secara struktur, itu umat Islam melalui kebijakan-kebijakannya itu memang ingin dimarginalkan, ingin disingkirkan. Ya tentu saya bersyukur sejauh ini seperti Pak Kiai Khalil Nafis sudah banyak merespon fenomena-fenomena kebijakan-kebijakan seperti SKB 3 Menteri yang ingin mencabut terkait dengan seragam sekolah sesuai dengan agama, begitu pula dengan legalitas industri migas. Nah ini yang kami ingin tanyakan dan juga pertegas kepada MUI, bagaimana dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila
yang sampai hari ini belum juga dicabut dari Badan Legislatif Nasional, Baleknas. Nah, kekhawatiran kita bahwa ini akan menjadi bom waktu ketika umat Islam dalam keadaan lengah, apalagi di masa pandemi seperti ini, itu buru-buru akan disahkan. Dan kira-kira ini akan menimbulkan goncangan. Nah, tentu harapan kita kepada MUI untuk selalu tampil ke depan menjadi perisai bagi umat. Karena hari ini, mohon maaf, kelihatan rezim penguasa hari ini itu menciptakan suatu politik bola bambu. Maksudnya, di satu sisi sekelompok umat Islam, organisasi Islam itu diinjak, yang lain diangkat dengan harapan kita saling berhadapan satu sama lain. Nah, itulah kita lihat bagaimana sekarang ketidakadilan apa yang dialami oleh sebagian ulama, Habib, yang hanya karena menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar itu dianggap orang-orang yang radikal, yang intoleran, dan yang kami sayangkan ini justru menjadi jualan dari Menteri Agama Pak Yakut itu. Justru saya melihat bahwa ini memang sebuah cara bagaimana agar umat Islam ini dilemahkan dengan cara diadu domba. Nah, harapan kami kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia ini, seperti yang disampaikan Ibu Foika, itu supaya jangan menjadi instrumen kekuasaan. Ya, jangan menjadi instrumen kekuasaan seperti yang lalu-lalu. Baik, Pak Afwan, insya Allah pertanyaan panjenengan sudah bisa dipahami. Ya, syukran Ustaz. Ya. Oke, syukran. Waktunya terbatas, insya Allah. Ya. Makasih Pak Rahman ya. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi saya akan panggil yang dari luar negeri ini. Ya, ada yang sudah mengacungkan tangannya adalah tadi yang dari Hong Kong. Yang dari namanya hilang. Korea, Pak. Goel, dari mana Pak Goel? Silakan, kalau dari luar negeri, silakan. Yang dari dalam negeri, ya, kalau dari dalam negeri, mohon maaf, nanti kita mohon izin Pak. Dari Korea, Pak. Ya, dari Haji Fatimah Angelia nih, dari Hongkong, Pak. Hongkong ya, tafadhol ya, silahkan Hongkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari Hongkong itu kebanyakan adalah perempuan-perempuan semua, Pak. Jadi kami itu di sini ada 170.000 tenaga kerja Indonesia dan itu adalah wanita. Jadi kami di sini yang maju itu adalah muslimatnya, Pak. Dan kami minta dari MUI juga memperhatikan tentang ke-NU-an yang ada di Hong Kong saat ini. Karena seperti yang disampaikan itu banyak dari mereka-mereka yang ngaku NU tapi NU-nya nggak tahu kemana gitu. Jadi kami berharap kita dari Majelis Ulama mengirimkan ustadz-ustadz yang benar-benar dari NU yang bisa memperkenalkan apa itu NU, karena suatu hari dari 100 barangkali Bu Fatimah ya, ini adalah akan pulang kembali ke tanah air dan meneruskan apa-apa yang ada di Hong Kong ini untuk kembali ke tanah air gitu. Jadi dari permintaan kami untuk di Hong Kong diperhatikan karena kami adalah tunas-tunas NU semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita cukupkan di 3 pertanyaan ini, dan apakah Pak Kiai Miftahul Ahyar berkenan memberikan jawaban dari pertanyaan Pak Kiai? Pak Kiai? Ya, halo. Pertanyaan yang mana ini? Pertanyaan sebenarnya kalau dari Bu Faiko tadi banyakkan masukan, tapi intinya Pak Kiai bagaimana peran MUI Kiai dalam rangka melindungi umat ini Kiai, baik dari akidah yang sesat ataupun mungkin kesan ada pemerintah yang tidak adil terhadap umat Islam Kiai. Ya, jadi terima kasih.
Saya sangat mengenal dengan Ibu Faikoh yang asal juga dari Lasem, Jawa Tengah, dan yang lain-lain. Jadi pengayoman riayatul ummah atau himayatul ummah sebagai tugas daripada MUI sekaligus sebagai shadiqul hukumah. Ya. Jadi sebagai shadiq, ya, sebagai mitra hukumah. Jadi ini saja sudah punya arti bahwa kita ini bukan instrumen daripada pemerintah. Ya. Kita ini dan ulama punya kemandirian, ada rel yang sudah jelas, dan saya yakin MUI sejak dulu sampai sekarang masih ada track yang benar. Adapun ada suara-suara sebagai corong pemerintah itu mungkin sifatnya personal, ya, pribadi, bukan lembaga daripada MUI itu sendiri. Himayatul ummah ini memang sebuah kewajiban, dan sebetulnya bukan kewajiban MUI saja, semuanya para pemimpin organisasi-organisasi keislaman, ya, termasuk Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ini punya kewajiban himayatul ummah. Nah, tentu yang akan diperjuangkan dari sisi-sisi kira-kira tidak menjadi fitnah, gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini memperjuangkan sesuatu untuk menghilangkan kemungkaran, misalnya kedoliman yang terjadi pada umat atau pada siapapun, tapi dengan cara-cara yang mungkar juga, ya, dengan cara-cara yang mungkar, apalagi referensi-referensi yang hoax, yang tidak jelas, ini harus dihindari. Jadi, dan tadi saya sampaikan di antara ma'alim, rambu-rambu yang perlu dimiliki oleh para dai, duat, da'iyah, ini antara kesabaran di dalam kata sabar. Tentu di situ banyak godaan, rintangan, bahkan ancaman. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya sampaikan, a'dhamud du'at, ya, jadi amsalud du'at, dan pertama kali dai yang diutus untuk alam jagat raya ini adalah Rasulullah. Di dalam selama 10 tahun, bagaimana yang dialami di kota Makkah, sampai terjadilah sebuah hijrah, meninggalkan kota Makkah tempat kelahirannya. Padahal kecintaan Rasulullah pada tanah kelahiran luar biasa. Harapan-harapan kembali ke tanah air setelah hijrah itu, sampai ada ayat yang diturunkan, menjanjikan bahwa beliau akan dikembalikan ke kota Makkah. Innaladzi farḍa 'alaikal Qur'ana raduka ila ma'ad. La raduka ila ma'ad ini sebuah janji Allah, pasti engkau akan kembali ke tempat asalmu, yakni kota Makkah. Ancaman untuk ditangkap, ya, untuk diusir dan dibunuh. Itulah kalau kita sebagai penganut harus meletakkan apa yang pernah dialami Rasulullah sebagai salah satu di antara dasar-dasar kita berdakwah. Jadi dakwah itu tidak selalu duduk di kursi yang empuk, ya, di hamparan permadani merah, tapi juga harus siap untuk melewati rintangan-rintangan yang berat. Aqobah yang terjal. Oleh karena itu, secara umum seperti itulah. Jadi saya katakan dakwah yang kita kembangkan, dan memang seperti itu, adalah dakwah yang mengajak bukan mengejek, yang merangkul bukan memukul, yang mendidik bukan menghardik, yang menyayangi bukan menyaingi, yang membina bukan membinasakan. Ini antara hal-hal yang perlu kita
Tapi saya yakin semua kalau kita sudah kadung dapat sebutan gelar Majelis Ulama, saya yakin beliau-beliau ini sudah paham itu semua. Kira-kira itu secara umum saja. Terima kasih. Baik Pak Kiai, luar biasa, mudah-mudahan mencerahkan kita semua dan insya Allah mencerahkan, terutama dengan sahabat kita yang dari pare-pare tadi ya, pada intinya MUI senantiasa bersama dengan umat Islam ya untuk membela kebenaran dan dengan cara yang tentu yang berimbang, yang adil. Atau barangkali ini kita minta Pak Kiai Khalil yang saya yakin barangkali Pak Khalil bisa menjelaskan terkait apa namanya kesan-kesan yang kadang-kadang ada seolah-olah apa namanya MUI kok terlalu pro pemerintah atau apa gitu Pak Khalil. Mungkin Pak Kiai Khalil bisa memberikan pencerahan Pak Khalil. Silakan. Halo Pak Kiai Khalil. Mungkin beliau sedang ke belakang. Saya kira dari jawaban Pak Kiai Miftahul Akhyar tadi sudah jelas sekali ya tentang posisi MUI sebagai apa namanya Khadimul Ummah ya wasadiqul hukumah, itu berada di tengah-tengah. Baik, selanjutnya barangkali saya beri kesempatan dari Pak Ganggar ya, Ganggar Pak atau Ibu nih, Ganggar Style dari mana? Ibu dari Korea Bapak. Ya, dari mana ini? Baik, terima kasih Bapak waktunya. Dari mana? Mohon maaf. Dari Korea Bapak. Korea, ya silakan ya. Dari Korea. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim Bapak Kiai Miftahul Akhyar yang kami hormati. Waalaikumsalam. Salam silaturahim dari Korea Selatan. Saya mewakili komunitas Muslim Indonesia yang di Korea Selatan, Bapak. Sebagai informasi, kita di Korea Selatan ini rata-rata memang sama seperti Hongkong, pekerja tenaga kerja Indonesia yang ada di Korea. Memang kebalikan dari Hongkong, kita mayoritas laki-laki. Saat ini kita di Korea alhamdulillah sudah memiliki 58 masjid dan mushola Bapak. Jadi yang kita dirikan, yang kita bangun swadaya dari teman-teman DKI di Korea Selatan ini. 6 diantaranya alhamdulillah sudah permanen. Kita sudah beli atas nama Komunitas Muslim Indonesia yang kita wakafkan kepada Korean Muslim Federation Korea, MUI-nya Korea gitu lah. Saya sangat senang gitu atas undangan di forum ini karena sebagaimana yang kita alami Bapak bahwa komunitas-komunitas dakwah di luar negeri sepertinya tidak punya bapak gitu karena kita juga heterogen, ada NU, ada Muhammadiyah, ada teman-teman yang lain. Cuma secara komunitas seperti halnya MUI, kita tidak ada silaturahim ataupun kontak secara intens gitu. Ini salah satu yang barangkali harapan kami ke depan gitu. Karena bagaimanapun, sebagaimana yang disampaikan Ibu Paikoh tadi, salah satu kekurangan yang kita miliki, kelemahan yang kita hadapi di Korea ini adalah kita kekurangan dai-dai yang bisa kita hadirkan ke Korea secara langsung. Walaupun memang kalau di masjid-masjid yang sudah permanen kita datangkan imam dari Indonesia. Saat ini ada 3 orang yang kita istilahnya kita kontrak gitu selama 1 tahun, nanti bisa perpanjang lagi. Harapannya ya kami yang pertama ada forum silaturahim yang rutin antar komunitas dakwah di luar negeri Bapak, yang bisa nanti sama-sama bertukar pikiran. Bagaimanapun dakwah ini juga perlu masukan dan istilahnya saling tukar pikiran gitu. Yang kedua, kita berharap ada bimbingan secara langsung gitu dari MUI Indonesia, karena
seperti tadi kita butuh Bapak yang senantiasa membina dan membimbing langkah-langkah dakwah kami yang ada di Korea ya, atau di luar negeri khususnya. Barangkali itu sedikit harapan dari kami, masukan dari khususnya dari Korea Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Korea Selatan, luar biasa ya sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kita terus bisa berkomunikasi dan berhubungan supaya kita bisa menjadi orang tua lah. Kami siap dari MUI menjadi orang tua bagi teman-teman yang ada di luar negeri yang sementara ini sepertinya ya tidak ada orang tua, nggak ada panutan lah. Amin. Pak Kiai Miftahul Akhyar barangkali bisa menanggapi harapan dari Korea Selatan, Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Alhamdulillah. Mungkin ini yang dirasakan oleh saudara kami dari Korea tadi yang merasa tidak punya bapak. Ya. Mungkin ini dalam situasi pandemi pada khususnya memang kita sangat terbatas dan memang betul-betul terbatas. Beberapa tokoh-tokoh kita itu yang dalam rangka beliau menjaga diri sehingga tidak kemana-mana, selalu di rumah dalam rangka untuk, ya karena itu juga perintah agama kan. Jadi di saat-saat ada taun semacam ini, ada pandemi semacam ini, ada Sobat Riyad mengatakan barang siapa yang saat ada pandemi lalu diam di rumah tapi yakin bahwa takdir Allah sangat menentukan di rumah di luar rumah itu yang sangat ditentukan oleh kehendak Allah, manakala datang kehendak positif juga akan terjadi, tapi karena melaksanakan ada sebuah hadis, barang siapa yang diam di rumah di saat ada pandemi dan meyakini bahwa semua itu adalah dalam kekuasaan Allah, ya, ini hanya sebuah ikhtiar dan mencari pahala, maka diamnya saja itu sudah diberi pahala seperti pahalanya orang mati syahid. Jadi mungkin banyak ini yang dilakukan oleh para kiai, para ulama kita. Hanya 1-2 saja yang masih sempat mondar-mandir ya. Nah, jadi rasa tidak punya bapak itu mohon dimaklumi di saat-saat pandemi ini. Insya Allah lah nanti setelah normal kembali kita akan merasa menjadi bapak-bapak semuanya tanpa pandang bulu ya, dari background manapun, karena semua itu umat Muhammad SAW, yang mana ada dibagi dua, ada umat ijabah, ada umat dakwah. Umat ijabah ini umat yang sudah sukses melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya, yang sudah melaksanakan semua syarat rukunnya iman, Islam. Ya. Yang lain-lain ini masih masuk kategori umat dakwah, umat yang menjadi sasaran dakwah kita. Ada yang ya mungkin kadarnya 21 karat. Kalau yang ijabah bisa 24 karat ini. Kalau yang dakwah ini ada yang sudah mencapai 21 karat, 18 karat. Bahkan yang sekarat pun banyak itu. Jadi tentu ini menjadi kewajiban kita semuanya. Jadi umat ini, kalau umat dakwah itu mencakup mereka-mereka yang belum sadar, bahkan belum iman, non-muslim itu masuk pada tataran umat dakwah. Jadi kalau kita saring betul-betul, umat kita yang mayoritas ini, ya mungkin yang lolos ya 15% lah. Yang 85% masih kelompok dakwah. Ini kewajiban kita. Besarnya sebuah kewajiban dan jumlah yang demikian, ini memang butuh pasukan-pasukan dai yang cukup mumpuni. Kami mohon juga Ketua Komisi tadi ada usulan untuk bisa membuat semacam peningkatan
SDM para dai ini, entah dengan cara apa kami silakan. Ada apa? Mungkin itu bisa dilakukan dengan pendidikan-pendidikan yang kira-kira nanti bisa memenuhi kebutuhan umat pada era globalisasi ini. Apapun yang menjadi naiknya kualitas dai, kita harapkan bisa dilakukan oleh Komisi Dakwah ini. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Kalau saya buka pertanyaan lagi, Pak Kiai masih berkenan? Satu pertanyaan insya Allah. Satu pertanyaan lagi. Baik. Ya, saya ingin mengundang dari Amsterdam. Mantap, Pak, mantap. Pak Budi Santoso atau Pak Hansah, tafadhol. Amsterdam. Mohon Pak Hansa, Pak. Kami lagi di jalan, Pak. Pak Hansa mewakili kita semua, Pak. Insya Allah. Baik, Pak Hansah. Silakan Pak Hansah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku Ketua Umum MUI, yang saya hormati Kiai Haji Khalil Nafis yang sudah berkali-kali mengunjungi kami di Amsterdam, alhamdulillah. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Zubaidi selaku moderator pada acara hari ini. Yang saya hormati Ustadz Abdul Mun'im di Tonggah yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan pengurus-pengurus lain yang menghadiri acara ini, dan jamaah muslim di 5 benua ini. Masya Allah subhanahu wa ta'ala, terima kasih atas kesempatan ini yang telah mengizinkan saya hadir di acara MUI Perdana pertama kali globalisasi pengajian. Saya singkat, Bapak Ibu yang saya hormati, saya singkat saja. Saya ingin menyambung dari pembicaraan saya dengan Ustadz Khalil Nafis dan Ustadz Ahmad Zubaidi sewaktu di Amsterdam. Mereka mengunjungi kami, masjid kami di Amsterdam. Ini merupakan kesempatan yang saya ingin menyampaikan bahwa untuk memperkuat umat Islam di Belanda dan di Amsterdam pada khususnya, waktu itu pernah sudah dijalankan kiriman ustadz-ustadz untuk mengisi acara bulan Ramadan selama 1 bulan Ramadan di Amsterdam. Saya mohon untuk kerjasama ini untuk ditindaklanjuti, yaitu pengiriman ustadz-ustadz ke Amsterdam untuk membantu memperkuat SDM yang ada di Belanda. Mudah-mudahan bisa dikirim ustadz-ustadz muda ataupun yang bersedia setiap 3 bulan sekali untuk dikirim ke Amsterdam untuk mengisi acara dakwah di Amsterdam dan memberikan ilmu-ilmu kepada generasi kita di Amsterdam dan Belanda pada umumnya. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa dibantu oleh pemerintah KBRI di Belanda, sehingga kiriman-kiriman ustadz per 3 bulan di Belanda itu dipermudah oleh KBRI di Belanda dengan surat-surat dan izin. Mungkin kalau kami yang minta mungkin agak sulit, tapi kalau MUI pusat dari Indonesia yang meminta bantuan kepada KBRI di Belanda dan mungkin lewat Presiden Indonesia mungkin dipermudah, sehingga surat-surat dan izin untuk 3 bulan di Belanda ataupun lebih 6 bulan ataupun 1 tahun dipermudah oleh kerjasama MUI dengan KBRI dan dengan PPM Al-Ikhlas di Amsterdam. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti karena kami sangat membutuhkan ilmu-ilmu SDM ustadz-ustadz muda untuk menyampaikan ilmu-ilmu Islam di Amsterdam dan Belanda. Sekian, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hansa, terima kasih atas harapannya ya. Mungkin saya selaku Komisi Dakwah insya Allah akan men-follow up apa yang menjadi harapan Pak Hansa. Nanti kita komunikasi ya pas saat acara ini Pak Hansa. Namun demikian saya memberi kesempatan kepada Pak Kiai Miftahul Akhyar untuk menyapa sahabat-sahabat kita yang ada di
Amsterdam, Pak Kiai, terutama ini diwakili Pak Hamzah. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus Pak Hamzah dan semuanya, saya juga pernah, Pak Hamzah pernah ke Amsterdam, ya. Tapi ya dalam rangka mungkin ketemu beberapa teman gitu ya, terutama PCI NU di Amsterdam, sempat mengunjungi masjid, 2 masjid yang dimiliki oleh komunitas umat Islam dari Indonesia yang di Amsterdam. Saya lihat di akhir-akhir ini memang ada semarak ingin ketertarikan kepada Islam. Ini sebuah kesempatan yang baik, terutama Komisi Dakwah ini sebuah fursah dhahabiyah ya, kesempatan emas untuk terus bisa mengirimkan para dai-dainya, mubalih-mubalihnya untuk memberikan pencerahan. Bahkan penduduk asli juga banyak di sana yang saya lihat waktu sholat berjamaah ya ikut dan sebagainya. Ya selamat ikut bahagia, ikut menyampaikan tarhib pada teman-teman yang ada di Amsterdam dan secara keseluruhan ya semoga Allah memberikan kekuatan karena berjuang di luar daerahnya, di luar negeri, apalagi yang kita kenal seperti itu pahalanya berlipat-lipat. Ya, pahalanya tidak bisa kita samakan, kita berjuang di negara Indonesia ini. Ya, di saat jauh dari keluarga, jauh dari di tempat orang lain, alhamdulillah kok bisa menanamkan pemahaman-pemahaman tentang Islam dan sebagainya, itu sebuah luar biasa. Semoga Allah memberikan kemudahan selanjutnya lebih sukses lebih. Demikian yang bisa kami sampaikan dan terima kasih pada Komisi Dakwah. Komisi Dakwah adalah ibarat corong daripada MUI secara keseluruhan. Apapun yang ada di MUI, Komisi Dakwah inilah yang akan bisa merespon, ya, memahami terhadap itu semua. Ya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Yang siang hari ini saya yakin di tengah kesibukan Pak Kiai yang luar biasa menyempatkan diri untuk bersama-sama Komisi Dakwah menyapa sahabat-sahabat kita yang ada di luar negeri. Mudah-mudahan ini pertemuan yang membawa berkah untuk kita semua, insya Allah. Di samping itu juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal dakwah kita, juga sebagai bekal amaliyah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam memimpin acara diskusi ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, karena bagaimanapun saya adalah manusia yang tidak lepas dari salah dan lupa. Untuk penutup acara saya mengharap kalau barangkali masih ada Habibana, Habib Nabil Al-Musawa. Assalamualaikum Habibana, apakah masih bergabung bersama kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Habibana. Mohon Habibana untuk keberkahan pertemuan kita pada siang hari ini, atau mungkin pagi hari ini di tempat lain, atau mungkin ada yang di tengah malam yang dari Amerika. Ini jam 2, jam 3 di sana. Masya Allah bisa bergabung bersama kami, ini sangat luar biasa. Mohon doa untuk keberkahan kita semua. Habibana, tafadhol. Marhaba Kiai, Masya Allah. Izin Kiai Miftahul Akhyar ya untuk menyampaikan doa dan juga para Kiai, Kiai Ahmad, ya Kiai Khalil Nafis, juga Kiai Mun'im dan juga para ulama yang ada di berbagai negara. Baik, kita sama-sama membacakan doa yang mudah-mudahan dengan niat ya kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan dengan niat kita sampai ke bulan Ramadan. Amin. Dan Islam ya insyaallah. Kemudian juga kita sehat walafiat. Bangsa dan negara kita yang mudah-mudahan diangkat. Amin. Penyakit ini mudah-mudahan juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala
kesulitan Amin. ekonomi juga Amin ya rabbal alamin. kita mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. على إني ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم